Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai belajar kita. Hari ini kita akan belajar tentang cloud computing. Tapi sebelumnya mungkin saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Untung Subagio, asal saya dari Kebumen. Kemudian alamat email saya, mungkin nanti ada beberapa tugas diminta untuk dikirim ke email. Alamat email saya adalah untungsubagio@gmail.com. Kemudian itu adalah alamat website saya. Kita lanjutkan. Kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran selama 1 semester. Jadi rencananya dalam 1 semester kita akan ada kurang lebih 14 kali pertemuan, ditambah dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pada pertemuan yang pertama yang akan kita pelajari sebelum UTS, pertemuan pertama kita akan belajar atau pengenalan dengan komputasi awan. Apa itu cloud computing atau komputasi awan? Kemudian layanan apa saja yang diberikan oleh komputasi awan? Manfaatnya seperti apa? Mungkin hemat biaya, kemudian skalabilitas, elastisitas dan sebagainya. Kita juga akan bahas tentang syarat dan ketentuan kepatuhan. Ada beberapa tawaran kepatuhan yang diberikan oleh Azure, ada CGIS, ada CSA, Star Certification, ada GDPR, ada yang lainnya. Kemudian kita juga akan bahas tentang capital expenditure sama operational expenditure atau biaya modal dan biaya operasional. Kita juga akan bahas tentang model penerapan dari cloud. Ada 3 macamnya, ada secara publik, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian ada private, ada hybrid. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dari layanan cloud. Ada 3 juga, ada Infrastructure as a Service atau IaaS, ada Platform as a Service PaaS, kemudian ada Software as a Service. Jadi jenis-jenis layanan dari cloud, ada layanan infrastruktur, layanan platform, ada layanan software. Kemudian pada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang pengenalan dengan salah satu cloud provider, yaitu Microsoft Azure. Pada pertemuan ini kita akan mencoba mengenal apa itu Azure dan layanan yang ada di Azure itu apa saja. Ada layanan compute, ada layanan networking, storage, dan yang lainnya. Kemudian pada pertemuan ketiga, kita akan bahas arsitektur dan layanan dari Azure. Microsoft Azure itu terdiri dari beberapa data center yang tersebar di seluruh dunia. Nah, data center ini dikelompokkan ke dalam region. Apa itu region? Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian ada geografis, ada availability zone, ada beberapa istilah, ada region pairs, ada kemudian Microsoft juga punya semacam komitmen. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu dalam berikan layanannya itu punya komitmen. Layanannya itu komitmen ini ada ciri-cirinya atau karakteristiknya, diantaranya adalah target kinerja, kemudian jaminan uptime. Jadi Microsoft itu mempunyai komitmen menjamin waktu downtime-nya selama 1 tahun itu berapa lama, atau waktu nyalanya itu berapa lama. Misalkan
Masing-masing jenis layanan itu biasanya berbeda, ada yang 99%, ada yang 99,9% atau 99,95%. Nah, kalau misalkan 99% SLA-nya itu berarti waktu downtime dalam 1 tahun sekitar 4 hari. Sekitar 4 hari. Nah, nanti kita insya Allah bahas bagaimana cara menghitung downtime. Kemudian tentang biaya dan kompleksitas dibandingkan dengan ketersediaan tinggi. Kemudian pada pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, untuk menggunakan layanan Azure maka kita perlu untuk membuat atau perlu untuk punya akun Azure. Jadi kita memerlukan akun Azure. Nah, akun Azure ini bisa dibuat secara gratis. Cuma selain akun kita juga perlu yang namanya subscription atau langganan. Nah, langganan ini yang ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Jadi ada beberapa jenis subscription, ada free, ada pay as you go, ada enterprise agreement, ada subscription student. Kalau yang free itu seperti apa? Apakah kita bisa selamanya free atau bagaimana? Apa saja yang bisa diakses kalau pakai subscription free? Nah, kita insya Allah kita bahas pada pertemuan keempat. Pada pertemuan ini kalau bisa kita juga akan latihan membuat akun Azure. Mungkin nanti kita akan mencoba yang free subscription, tapi kita perlu menggunakan semacam kartu kredit. Tapi selain itu kita juga bisa menggunakan kartu debit punyanya Genius dari Bank BTPN. Ya nanti kita sepertinya nggak perlu membayar, nggak akan ditarik biaya, cuma perlu untuk mengisi nomor untuk verification kartu. Nah, kalau misalkan nanti kita upgrade ke PSUGO baru nanti ada kemungkinan ada tagihan setelah kita menggunakan layanannya. Kemudian pada pertemuan berikutnya, pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai portal, Azure Portal. Azure adalah platform cloud yang menyediakan sumber daya seperti komputasi, storage, networking. Nah, sebagai pengguna baru, kita mungkin akan lebih banyak menggunakan Azure Portal. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan belajar cara masuk dan menggunakan antarmuka portal. Kita pelajari tentang opsi manajemen Azure. Di Azure Portal itu ada apa saja? Mungkin ada yang namanya Blade, ada yang namanya dashboard, ada yang namanya Azure Shell atau Azure PowerShell, ada CLI untuk mengakses Azure melalui command line interface, ada juga Cloud Shell. Insya Allah kita pelajari pada pertemuan kelima. Kemudian di sini juga di portal kita bisa bagaimana melihat sumber daya yang ada, yang akan kita buat atau yang udah kita buat. Kemudian pada pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6, kita akan belajar tentang layanan, salah satu layanan, nanti kita bahas pada beberapa pertemuan layanan-layanan dari Azure. Yang pertama adalah layanan komputasi. Layanan komputasi di Azure ada apa saja? Nanti ada virtual machine, ada container, ada Azure App Service, kemudian ada serverless computing. Nah, masing-masing itu seperti apa insya Allah kita bahas mengenai layanan komputasi pada pertemuan ke-6 ini. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang layanan data atau storage ya, layanan storage.
untuk menyimpan data. Jadi Azure Data Storage ini adalah layanan berbasis cloud yang aman dan scalable. Nah, kenapa kita menyimpan data di cloud, kemudian manfaat menggunakan Azure untuk menyimpan data, kemudian ada layanan apa saja, layanan penyimpanan yang ada di Azure itu apa saja, apakah cuma database ataukah ada yang lain, nanti kita bahas. Nanti ada Azure Blob, ada Azure Files, ada Azure Queue, ada Azure Database juga ada. Tentang enkripsi, reliabilitas, jenis penyimpanan, insya Allah kita pelajari pada pertemuan ke-7. Kemudian setelah UTS, ya nanti menyesuaikan kondisinya, menyesuaikan kondisi apakah sebelum UTS itu 7 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang layanan jaringan. Sistem enterprise yang lebih besar biasanya terdiri dari beberapa aplikasi dan layanan yang saling terhubung dan bekerja sama. Nah, sebagai contoh pada misalkan sistem e-learning seperti yang mungkin banyak kita kenal, mungkin memiliki web front end yang menampilkan daftar kelas dan memungkinkan pengguna itu untuk mendaftar kelas. Nah, web front end ini akan melakukan komunikasi dengan berbagai layanan web lain untuk menyediakan data kelas, mengelola profil pengguna, memproses pembayaran, meminta pemenuhan pesanan yang sedang diproses. Nah, di sini ada beberapa strategi dan pola yang digunakan oleh software arsitek dan desainer untuk membuat sistem yang kompleks ini lebih mudah untuk dirancang, dibangun, dikelola, dan dipelihara. Salah satunya adalah loosely coupled architectures. Nah, manfaat dari loosely coupled architecture ini seperti apa? Kemudian ada juga arsitektur yang lain. Kemudian ada tentang load balancer, ada untuk mengatur manajemen traffic, firewall di Azure itu seperti apa. Insya Allah kita bahas pada pertemuan ke-8. Kemudian pada pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang security atau keamanan, tanggung jawab keamanan cloud. Ada pendekatan berlapis untuk keamanan, baik untuk data, ke aplikasi, compute, networking, dan sebagainya. Di Azure ada Azure Security Center, ada tentang autentikasi dan otorisasi. Kemudian ada Azure Active Directory, ada single sign on, ada MFA atau multi-factor authentication. Insya Allah kita pelajari. Ada rule based access control atau RBAC. Insya Allah kita pelajari pada masalah security atau keamanan di Azure. Kemudian pada pertemuan ke-10 kita akan belajar tentang monitoring infrastruktur. Bagaimana memonitor infrastruktur yang sudah kita buat. Misalkan kita ingin mengetahui adakah layanan VM atau virtual machine yang mati, nggak nyala, kita bisa monitor. Bagaimana caranya akan kita pelajari pada pertemuan ke-10 insya Allah. Monitoring infrastructure. Kemudian jadi di Azure itu ada Azure Monitor, ada Azure Service Health, ada Azure Status, ada Azure Alert. Kemudian pada pertemuan ke-11, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengelola sumber daya Azure. Ada
resource group untuk mengelompokkan resource, ada logical grouping, ada resource manager. Nah, bagaimana cara mengelola sumber daya di Azure, insya Allah kita pelajari pada pertemuan ke-11. Kemudian pada pertemuan ke-12 kita akan belajar tentang estimasi biaya. Jadi saat merencanakan solusi cloud selalu ada tantangan untuk menyeimbangkan biaya dengan kinerja. Nah, ini bisa terasa seperti permainan tebakan, apakah opsi pilihan Anda itu akan tetap sesuai anggaran atau ada kejutan menanti saat datang tagihan. Nah, ini ketika kita akan membeli produk atau akan menggunakan layanan Azure, maka seharusnya kita itu bisa mengestimasi biayanya itu seberapa, ada faktor apa saja yang mempengaruhi biaya, kemudian ada jenis sumber daya, ada layanan, ada lokasi dan sebagainya. Kemudian ada peralatan yang bisa kita gunakan, ada Azure, ada TCO, ada Azure Pricing Calculator. Nanti kita pelajari seperti apa insya Allah pada pertemuan ke-12 ini. Kemudian pada pertemuan ke-13, jadi targetnya dari kuliah ini, harapannya itu ada dari mahasiswa itu bisa mengikuti exam, mengikuti ujian sertifikasi Azure yang fundamental. Nanti akan kita bahas soal-soal ujian yang biasanya diberikan pada exam Azure fundamental. Nah, kemudian pada pertemuan ke-14 kita akan latihan soal ujian. Referensi untuk materi, kita akan menggunakan materi dari Microsoft Learn. Ini alamatnya, linknya. Kemudian ada juga buku Microsoft Azure and the Microsoft Cloud, sebuah introduction. Selanjutnya tentang penilaian, rencananya ada 5 komponen penilaian. Yang pertama adalah UTS, UAS, kemudian ada tugas-tugas seperti kuis, paper, presentasi, ada juga presensi. Jadi yang dicatat itu adalah kehadirannya, presensi, bukan ketidakhadiran. Kalau absensi itu kan seharusnya itu mencatat ketidakhadiran. Siapa yang nggak hadir? Absensi. Maka yang nggak hadir itu nitip absensi. Nah, ini yang jadi komponen penilaian adalah presensi. Kemudian yang terakhir adalah penunjang atau semacam sertifikat. Kalau bisa lulus nanti bisa mendapatkan sertifikat. Seperti di coding itu juga punya kelas Azure. Kalau misal bisa ikut kelas itu, kemudian bisa menyelesaikan, dapat sertifikatnya, nanti ada tambahan nilai. UTS 25%, UAS 35%, tugas-tugas itu 20%, presensi 10%, penunjang sertifikat 10%. Mungkin pada sesi ini itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Kita tutup terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.